Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim tasliman katsira biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hinin. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma wasi' fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal wa ya hasanal fi'al wa ya qa'iman bila zawal wa ya mubdi'an bila misal falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah saya masih berkesempatan diberikan anugerah oleh Allah untuk bisa mengikuti perkembangan Li'izil Islam wal Muslimin, turut bersama-sama menandai pergerakan syiar-syiar Islam, sekaligus merespon beberapa hal yang kontraproduktif terhadap risalah min risalati Nabi Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu respon diantaranya yang ingin saya berikan pada kesempatan ini adalah agenda yang telah dilakukan oleh Rizik Syihab tentang ziarah kubro. Asumsi kita tentu sama, sebuah ziarah kubur dalam konteks ini misalnya di Syekh Maulana Hasanuddin, wali besar yang melanjutkan kisah Waliullah Syarif Hidayatullah, sebagaimana di Jawa wali besar yang melanjutkan kewalian Sunan Ampel dan Sunan Giri, yaitu Syekh Ahmad Al-Mutamakin. Baik Syekh Hasanuddin maupun Syekh Mutamakin sama-sama wali besar di antara wali-wali Allah pasca Aulia Itis'ah. Jamak kita fahami, umum kita fahami, namanya ziarah itu ya tahlilan bersama. Ziarah kubur, tahlilan bersama di kuburan yang melibatkan siapapun yang hadir di situ. Tapi agenda ziarah kuburnya Rizik Syihab ini memang aneh. Ziarah kubur ke wali besar, kita juga ikut senang. Alhamdulillah Rizik Syihab mau ziarah kubur ke Zuriyah Wali Songo. Asumsi saya ini sudah masa-masa tobat para habaib ini. Mengakui Zuriyah Wali Songo. Ziarah kubur ke Zuriyah Wali Songo. Dan dilakukan secara massal, bukan secara sendiri-sendiri. Yang dipimpin oleh Habib. Itu asumsi saya. Saya katakan pada beberapa teman, alhamdulillah ada ziarah kubur massal ke wali dari Zuriyah Wali Songo yang langsung dipimpin oleh Habib. Pertanda baik ini, para Habib mau menghargai Zuriyah Wali Songo dengan melakukan ziarah kubur massal. Biasanya Habib itu melakukan ziarah kubur massal itu hanya di datuk-datuk mereka sendiri. Tapi ini menarik. Ziarah kubur massal dilakukan di datuk-datuk para kiai di lingkungan tradisi pesantren. Atau ziarah kubur massal di Zuriyah Wali Songo. Dalam konteks ini Syekh Maulana Hasanuddin. Senang saya ikut menyambut senang itu. Tapi apa yang terjadi? Bukan ziarah kubur yang nampak ceramah hasutan. Di mana indikasi hasutannya? Ya jelas menghasut. Syekh Maulana Hasanuddin itu tidak ba'alwi.
dengan PD-nya menyampaikan secara publik itu Pak Alwi. Ini pendapat yang lebih kuat. Pendapat yang lemah, ada yang memasukkan data baru bahwa Syekh Maulana Hasanuddin atau Wali Songo ke Pak Alwi, tapi itu data baru, makanya dikatakan lemah. Di mana-mana di tradisi NU kalau suatu pendapat yang lemah itu tidak dipublikasikan. Yang dipublikasikan itu pendapat yang kuat. Qaula jumhur, qaula ulama, atau setidaknya data yang lebih kuat, data lama, data manuskrip tidak menunjukkan ke Pak Alwi. Data lemah, masih asumsi, diceramahkan dengan menghasut publik untuk membenci riset seorang kiai terkait dengan temuannya terkait dengan nasab Pak Alwi yang terputus, yang kerjaannya nyambung-nyambungkan aja. Di mana ada tokoh, wah di situ menjadi mangsa empuk bagi Pak Alwi untuk dijadikan sebagai cantolan dalam sistem kebudayaan, mengambil kekuatan para leluhur, tapi keturunannya tidak diakui. Kalaupun diakui, dijadikan budak. Mengaku zuriyah Wali Songo, tetapi mangsa perbudakan. Atau terang-terangan tidak mengakui Wali Songo punya keturunan, kalaupun ada perempuan. Artinya kan tidak mengakui Syekh Maulana Hasanuddin jalur laki-laki dari Syarif Hidayatullah. Dan ini dari dulu para habaib sangat underestimate terhadap zuriyah Wali Songo dan para kiai dalam konteks kenasaban, menjadikan kiai hanya sebagai umpan pergerakan Pak Alwi untuk lebih kuat menghegemoni di bumi Nusantara ini. Nah, dalam posisi seperti itu dengan enaknya menghasut, membangun kebencian masyarakat terkait riset ilmiah. Pertanyaannya, mengapa menjawab riset ilmiah harus melibatkan orang dengan pola hasutan itu? Ini nggak fair. Nggak fair apa yang dilakukan oleh Rizik Syihab. Tapi mungkin itu cara Allah untuk membentuk kesadaran masyarakat Banten, masyarakat Indonesia terkait dengan ketidakjujuran Rizik Syihab. Ziarah kubro, tapi yang nampak adalah hasutan kubro. Yang dipublish di publik, di sosial media kan ceramahnya Habib Rizik. Ceramahnya Habib Rizik yang nampak di sosial media. Dan ceramahnya begitu. Oke, selemah-lemahnya katanya ada buku Syamsul Dhohirah misalnya. Itu kan sumbernya dari sejarawan, dan sejarawannya bukan sejarawan seorang ilmuwan murni, tapi ilmuwan tukang dari kolonial. Dan itu lemah, cacat. Tapi itu kan buku. Nah, setiap tulisan di buku terus kemudian memiliki nilai kebenaran, ya tidak. Setiap tulisan yang dibukukan, yang ditulis dan kemudian di situ masuk menjadi data dalam bentuk dokumentasi atau dalam bentuk buku, itu bukan berarti memiliki validitas yang sangat tinggi. Harus diverifikasi secara empiris, korespondensi, koherensi, maupun rasional. Dari hasil verifikasi itu baru ditentukan keabsahan buku itu. Buku itu kan dokumentasi kecil dari catatan ilmuwan tukang. Dikatakan tukang karena dia bekerja untuk kolonial, bukan bekerja untuk dunia keilmuan.
Sah-sah saja tulisan ditulis oleh para ilmuwan yang memiliki concern ilmiah atau memiliki tanggung jawab akademik yang tinggi, bisa saja. Tetapi dalam konteks sejarah, karena di situ ada kolonialisme, ada sistem kekerasan kolonial dengan melibatkan berbagai komponen, termasuk melibatkan orang-orang Yaman yang dijadikan kenil, melibatkan masyarakat lokal yang dijadikan umpan untuk sistem divide et impera, adu domba, atau melibatkan para ilmuwan tukang. Kalau sistem ini yang berlangsung kan harus diverifikasi secara ketat. Maka saya katakan sebagai data lemah. Kalaupun dipidatokan ya pidato dalam konteks data yang sangat lemah. Tidak bisa dipublish secara umum, diiringi dengan amarah, sikap jumawa, sak prasangka, dan di situ nampak sekali sikap membangun kebencian. Tapi alhamdulillah masyarakat kita semakin paham dengan fenomena itu, justru malah masyarakat akan semakin tidak percaya kepada Ba'alwi, zuriyah Ba'alwi yang punya dua tipologi yang selalu sama dari sepanjang sejarah. Suka mengunggul-unggulkan dengan sistem glorifikasi atau interpolasi, melakukan pencakokan atau pembelokan sejarah melalui dokumen atau naskah yang ada, sehingga akan menjadi manuskrip yang seolah-olah di situ surah wal istifadhah. Tidak bisa begitu. Ba'alwi kok pede sekali mengaku cucu Nabi, 5 abad setengah aja belum dijawab. 5 abad setengah belum dijawab sudah pidato dengan kowar-kowar begitu. Nggak punya malu. Nggak punya malu menampakkan kenasaban Ba'alwi yang kosong 5 abad setengah, mengaku paling fasih. 5 abad setengah itu nggak sebentar loh, waktu lama. 1 abadnya 100 tahun. Nggak malu menunjukkan data lemah, ngaku-ngaku cucu Nabi, juga nggak malu ngaku-ngaku leluhurnya masyarakat pribumi sebagai saudara dia, ngaku-ngaku. Kalau saudara sebagai akhul muslim nggak apa-apa, saudara sebagai akhul muslim nggak apa-apa, tapi mengintisapkan Syekh Maulana Hasanuddin ke Ba'alwi, nggak malu. Itu dikira nggak dosa toh? Dosa mengintisapkan sesuatu yang tidak diketahui dalam konteks data, hanya praduga. Padahal kalau konteks kenasaban hanya konteks praduga, cukup itu sebagai saudara kalian seagama atau maula kalian. Tidak bisa dipastikan secara qat'i, wong tidak tahu. Jadi ada 3 kesalahan Rizik Syihab. Kesalahan sok pasti kenasaban Ba'alwi yang 5 abad setengah zong, kosong. Kesalahan kegiatan atas nama ziarah kubro, tapi di situ yang adanya semangat membakar masyarakat untuk merespon riset ilmiah Kiai Imaduddin Utsman dengan bentuk kebencian. Yang ketiga, tidak malu ngaku-ngaku leluhurnya masyarakat pribumi, diintisapkan ke Ba'alwi sebagai leluhur dia. Nggak malu. Sikap-sikap seperti itu nggak malu. Ya, semoga ini pelajaran penting, introspeksi untuk Rizik Syihab, dan tetap menjadi hikmah menguatkan kesadaran masyarakat pribumi bahwa di hadapan kita ada glorifikasi dan interpolasi yang dilakukan oleh Ba'alwi dalam konteks kesejarahan Nusantara, leluhur ulama-ulama Nusantara.
dan pribumi. Dan itu juga berimplikasi kepada eksistensi bangsa dan negara Indonesia ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.